Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Isanur, NRP 0231 18400086. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal tugas saya yang berjudul Deteksi Kerusakan Pompa berdasarkan sinyal vibrasi menggunakan mesin learning, dengan calon dosen pembimbing Bapak Suyanto dan Bapak Bagus Triatmaja. Baik, dari pendahuluan. Di dunia industri, itu aspek perawatan atau maintenance yang dibutuhkan karena dapat menghemat biaya, meningkatkan keamanan dan keandalan dari suatu komponen, terutama komponen mesin. Nah, berdasarkan literatur sebelumnya, untuk memprediksi kerusakan pompa atau mesin, itu bisa menggunakan transmissibility. Namun, metode ini diharuskan membuat permodelan sistem dinamis yang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk melakukan pemantauan pompa atau mesin apabila diterapkan pada pompa atau mesin yang berbeda. Nah, untuk dapat memprediksi kondisi pompa tersebut normal atau rusak secara otomatis berdasarkan data sebelumnya, itu dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma machine learning. Pada penelitian sebelumnya, tahun 2011, menggunakan algoritma KNN classifier, NavBayes, dan SVM, itu mencapai akurasi berturut-turut sebesar 98% masing-masingnya. Meskipun akurasi dari ketiga algoritmanya cukup tinggi, tapi menurut literatur lain juga disebutkan bahwa akurasi tinggi juga belum tentu menghasilkan prediksi kerusakan yang tepat. Model neural network yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan model CNN. Jadi pada literatur ini, menurut UN pada tahun 2018, CNN dipilih karena model memiliki performa yang baik dalam proses klasifikasi dan komputasi yang cepat secara real time. Jadi tujuan penelitian untuk tugas saya ini ada dua, yaitu yang pertama mendeteksi kerusakan pompa menggunakan model machine learning secara real time dan mengetahui nilai akurasi dari model machine learning. Untuk hipotesis penelitiannya, itu algoritma machine learning yang dibuat mampu mendeteksi jenis kerusakan dengan akurasi di atas 90% secara real time. Jadi ada 4 batasan masalah. Yang pertama adalah pompa sentrifugal yang digunakan adalah pompa air Panasonic tipe GP19JXK. Pompa yang digunakan berjumlah 4 buah dengan 1 buah pompa normal dan 3 buah pompa yang telah rusak. Masing-masing pompa dianggap sebagai massa gumpal, dan kerusakan pada pompa yang dibuat yaitu unbalance 27 gram cm, misalignment 3 mm, dan bearing fault. Untuk manfaat penelitiannya sendiri dapat membantu sektor industri, terutama industri yang mengoperasikan mesin pompa berputar untuk proses produksi dalam maintenance secara dini kerusakan mesin berdasarkan sinyal vibrasi menggunakan model neural network atau machine learning secara real time. Nah, jadi ini merupakan jenis-jenis kerusakan mesin berputar. Yang pertama itu ada bearing fault. Jadi bearing fault ini dapat dibuat dengan cara memukul bearing pada outerring menggunakan palu. Ini untuk simulasinya. Jadi untuk mendapatkan kerusakan bearing fault bisa dilakukan dengan cara ini. Jadi ada 3 jenis kerusakan bearing, yaitu inner ring, ball bearing, dan outer bearing, di mana ciri-ciri spektrum yang ditunjukkan pada gambar berada di sebelah kanan, di mana di situ terdapat BPFO atau ball pass frequency outrace, dan ada BPFI, di mana BPFI merupakan ball pass frequency inrace, di mana apabila kerusakan outer bearing itu ditunjukkan pada 1 kali, 2 kali, atau 3 kali BPFO ini terdapat peak yang dominan. Adapun kalau misal kerusakannya inner bearing itu ditunjukkan pada 1, 2, atau 3 kali BPFI-nya.
Kerusakan yang kedua yaitu unbalance, di mana unbalance ini merupakan pusat massa yang tidak sesumbu dengan pusat sumbu rotasi, sehingga rotor mengalami gaya sentrifugal. Nah, ciri-ciri unbalance itu ditunjukkan pada slide, yaitu amplitudo dominan atau tinggi pada 1 rpm di sumbu horizontal dan vertikal. Kemudian rasio amplitudo pada arah vertikal dan horizontal itu bernilai kecil, dan getaran pada arah radial itu vertikal dan horizontal akan jauh lebih tinggi dibandingkan arah aksialnya. Kerusakan yang ketiga yaitu ada misalignment. Jadi misalignment ini merupakan frekuensi sub berputar pada 1 kali putaran, 2 kali maupun 3 kali putaran. Jadi contohnya seperti pada gambar di mana terjadi ketidaksesumbuan antara shaft yang satu dengan shaft lainnya, terjadi offset di sini. Nah, ini merupakan salah satu jenis kerusakan parallel misalignment, di mana kerusakan ini ditandai dengan amplitudo yang dominan pada 1, 2, sampai 3 kali frekuensi RPM-nya, frekuensinya, di mana yang frekuensi kedua ini dia lebih tinggi dari yang pertama. Selanjutnya itu ada convolutional neural network. Jadi CNN ini terdiri dari beberapa layer. Setelah input berupa suatu citra dimasukkan ke model CNN, kemudian akan masuk ke dalam filter extraction layer. Nah, filter extraction layer terdiri dari dua bagian, yaitu convolutional layer dan pooling layer. Convolutional layer terdiri dari neuron yang terlihat sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi, atau bisa disebut dengan pixel. Nah, untuk metode penelitiannya itu yang pertama ada studi literatur, pengumpulan data, pengambilan data, pembuatan model machine learning, kemudian ada validasi data, dan ada analisa data dan penarikan kesimpulan. Untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode, pertama data primer dan kedua data sekunder, di mana data primer didapatkan dari hasil pengumpulan vibrasi pada manipulasi mesin pompa sentrifugal, itu jenis pompa air panas salib yang berada di laboratorium vibrasi dan akustik dan fisika ITS. Kemudian untuk data sekunder ini merupakan suatu dataset sinyal getaran dari machinery fault data base atau MAVAOIDA. Ini terdiri dari 1951 data yang diperoleh dari 8 sensor yang terpasang pada mesin. Adapun jenis kerusakannya di dataset ini ada 5 jenis dan ada kondisi normalnya. Untuk pengambilan data ini digunakan 40 pompa, yaitu 1 pompa normal dan 30 pompa yang mengalami kerusakan. Yaitu pertama ada unbalance 27 gram, misalignment 3 mm dan bearing fault. Adapun untuk perangkat yang digunakan yaitu menggunakan piezoelectric accelerometer, kemudian National Instrument Data Acquisition untuk akuisisi datanya, dan ada laptop yang terinstall software Acoustic and Vibration Assistant, di mana laptop ini sebagai monitor. Nah, untuk pembuatan model machine learningnya dilakukan 4 tahap, yaitu proses labeling dan pre-processing. Pada proses labeling itu normal, unbalanced, misalignment, bearing fault. Setelah dilabel, kemudian akan memasuki pre-processing, di mana melalui proses sampling dan diubah dalam bentuk frekuensi domain dengan teknik FFT. Selanjutnya itu pembuatan model CNN, dan selanjutnya yaitu untuk proses training 80% dan 20% ini untuk validasi dan tes. Dan untuk convolutional metric dilakukan untuk mengetahui hasil prediksi pada tiap-tiap kelas dari model yang sudah dirancang sebelumnya. Untuk validasi datanya ini menggunakan pengujian hasil prediksi ke pompa sentrifugal secara real time menggunakan shock and vibration sensor punyanya Index. Nah, untuk jadwal kerjanya terlampir pada slide dari bulan pertama hingga bulan keempat. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.